Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan diberi keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kami sudah menyiapkan kisah. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Semoga kisah ini bisa menambah iman kita ya. Kisah ini adalah kisah kecerdikan Abu Nawas saat terjebak dengan riba. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol ini, biar sahabatku semua tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Pasti kalian semua kenal dengan Abu Nawas, tokoh sufi yang terkenal akan kecerdikan dan kelucuannya. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas tinggal di kota Baghdad, Irak. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi suatu masalah dengan bijak dan sabar. Abu Nawas bisa melewati atau lolos di setiap permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan kecerdikannya, Abu Nawas bisa mengatasi semua masalah yang menghampiri diri Abu Nawas. Abu Nawas menyelesaikan masalahnya itu dengan akal kecerdikan yang sesuai dengan logika atau masuk di akal. Jadi semua sahabat, tetangga, bahkan musuhnya Abu Nawas mengakui kecerdikan Abu Nawas dalam mencari jalan keluar di setiap permasalahannya. Seperti halnya pada kisah kali ini, kisah kecerdikan Abu Nawas saat terjebak dengan riba. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tempat Abu Nawas berdagang tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu, di kota tempat Abu Nawas berdagang, dan seperti biasanya Abu Nawas mampir di warung makan langganannya. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya terjual habis boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silakan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, Abu Nawas pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan telah berlalu, dagangan Abu Nawas sudah habis terjual. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur ya, ucap Abu Nawas kepada pemilik warung langganannya itu. Setelah Abu Nawas selesai makan, Abu Nawas pun berkata, aku minta tolong ditotal semuanya ya tagihannya itu. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas menjelaskannya. Si pemilik warung pun segera menghitung tagihannya Abu Nawas, lalu memberikan secarik kertas. Ini total tagihannya cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung kepada Abu Nawas. Apa? 200 dirham katamu? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur saja kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas yang penuh dengan emosi. Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak Abu Nawas. Jika dijual, akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku kan hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung menjelaskannya kepada Abu Nawas. Ini tidak adil.
ini hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa ada hasil, dan mereka memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak pada si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa saja menghasilkan ratusan ayam dan bertelur, tutur Tuan Hakim yang dengan jelas memihak pemilik warung. Iya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya masih hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati, dan itu pun sudah dimasak, balas Abu Nawas dengan geram. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena Tuan Hakim cenderung memihak kepada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya itu. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat kami menunggu? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia meminta biji gandum untuk ditanam. Terpaksalah aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang, lalu aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah Tuan Hakim yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas menjelaskannya. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Hahaha. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa Abu Nawas, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus lalu ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Hahaha. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, itu memang aneh ya, tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak lalu dapat bertelur lagi dan berkembang biak? Lalu saya dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas menjelaskannya. Spontan saja Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apa sekarang harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum kepada Tuan Hakim dan si pemilik warung. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, akhirnya Abu Nawas pun keluar meninggalkan mereka berdua. Dan akhirnya Abu Nawas lagi-lagi dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku semua? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya. Pada intinya kita harus berhati-hati ya sahabatku. Jika kita mau makan atau minum di restoran atau tempat makan lainnya, kalian harus paham dulu berapa harganya makanannya, biar setelah kita selesai makan tidak terkejut dengan harganya yang mungkin lebih mahal dari harga biasanya. Dan kita jangan sampai terjerumus ke dalam riba, karena tidak baik sahabatku. Di zaman sekarang bukan hanya uang yang bisa digandakan, melainkan apapun bisa untuk digandakan. Hidup bahagia tanpa riba, dengan sederhana hidup bisa bahagia, wahai sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya.
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.